Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan Jakarta Vintage IG Live. Kali ini nanti kita akan ketemu ngobrol-ngobrol sama Sita Supomo. Ini another teman lama, oke. Sudah berapa tahun ya kita kenalnya dan sempat melakukan kegiatan bareng. Nanti kita cerita, mungkin dia bisa cerita kegiatannya apa. Nah, Sita ini eh, saya bilangnya sih aktivis. Kalau dia kayaknya nggak mau disebut aktivis. Oke, aktivis apa isu-isu sosial apa pekerjaannya apakah berhubungan dengan kegiatan-kegiatannya itu kita nanti tanyakan, oke. Tapi yang jelas selalu dia di setiap event-event sosial atau event mungkin politik yang besar di Indonesia, dia selalu hadir dan melakukan inisiatif-inisiatif, melakukan gerakan-gerakan sosial gitu. Nah, ini yang akan kita nanti tanyakan ke kita ngobrol-ngobrol dengan Sita. Topiknya adalah social movement during Corona, during COVID-19. Oke, oke. Saya mau nyapa dulu ini teman-teman yang datang. Oke, saya uh, sapa-sapa semua. Oke, thank you. Ada David, halo. Ada John Phillips, ada Adit, ada Seni Syah Finar. Oke. Ada Rani Ayu. Oke, sebentar lagi kita akan mungkin sebentar lagi akan datang sitanya. Kita tunggu aja. Oke, ya ini sambil ngecek suaranya gimana ya. Oke, nanti Oke, ada Randy. Oke, gimana nih suara sama gambarnya? Oke, oke kah atau eh, oke. Belum ada. Ada Mutiana. Oke, halo Mutiana, Seni, Randy. Oke, ya kita tunggu sitanya. Ya, saya akan nulis. Katanya boleh nulis di sini. eh, Ngobrol-ngobrol sama Sita Supomo tentang gerakan sosial uh, selama COVID-19. Oke, nah ini caranya. Oke, mana pinnya mana ya? Oke, oh oke. Sitanya udah datang. Halo Sita. Halo Sita. Halo Sita. Apa kabar? Halo Lutfi, baik. Long Suaranya time no see. baik. Udah lama banget nggak ketemu kita ya. Iya, suaranya gimana? Kedengeran nggak? Ah, Terlalu rendah ya oke. Gambarnya oke. Oke, gambarnya sih oke. suaranya? Suaranya kadang-kadang kayak bergema, tapi Hilang. sekarang nggak. Sekarang oke. Sekarang oke. Sekarang oke. Aha, Gini oke ya? sekarang ya, ya. Oke. Oke, tadi Habis olahraga, Lut. nggak sebenarnya abis mandi, tapi kok jadi keringetan? Padahal ini aku di apa pakai AC nih manja banget. Sama dong. Gue juga. Kalau nggak bertahan. Panas sekali sekarang ini di Oh, Jakarta. pantesan. Dikira aku aja yang kepanasan sendiri. Oke, sip. No, it's Jadi, the whole bit. Ya, oke. Tadi aku udah kasih sedikit intro mengenai kamu. Sedikit sekali karena oke. aku agak lost track terakhir ya kita ketemu nggak ngomongin kerjaan. Sekarang what do you do? Where do you work? What do I do? Gue sebetulnya independent consultant sekarang ini. Oke. Statusnya fokus gue sebetulnya sebagai conveners dari kemitraan, proses partnership. Itu yang belakangan ini sering sekali gue kerjain. Ah, Dan ah, areanya seperti
biasa sejak 20 tahun terakhir ini di bidang corporate social responsibility atau sustainability. Oke. Itu sih, Oke. itu yang resmi. Tapi kegiatan Kliennya gue sebetulnya siapa? lebih banyak di jadi relawan di sana sini. Oke, itu gue tahu. Kliennya siapa, Sid? Partnership sama CSR itu? Oh, kalau yang terakhir gua pegang itu bidangnya di timah. Jadi tin mining untuk responsible tin mining. Jadi yang gue kerjakan adalah gue berupaya untuk membawa different stakeholders Heeh. dari perusahaan, dari NGOs gitu ya, government untuk sit together untuk membicarakan bagaimana sih konsep yang namanya responsible tin production itu. Karena itu sesuatu nomenklatur yang baru lah, hal yang baru. What does it mean by that? Kita mencari bersama. Jadi salah satu tugas gue mengidentifikasi misalkan potensial mitra NGO, misalkan yang mampu mendeliver suatu program. Oh, Kebetulan dari program yang kemarin itu yang satu NGO-nya baru, yang satu lagi NGO-nya belum pernah mengerjakan hal yang sama di bidang timah karena memang tidak banyak ya. Timah di Indonesia itu kan hanya ada di Pulau Bangka dan Kepulauan Riau, Provinsi I Bangka, see. Balitung maksud saya, dan Kepulauan Riau. Jadi nggak ada lain, di seluruh Indonesia nggak ada lagi. Jadi sangat Ah, spesifik sekali. Jadi I see. nggak banyak NGO yang melakukan program-program community development di daerah sana. Jadi kamu Gitu. kayak mengkoordinasi dan Ya. berkolaborasi dengan NGO untuk melakukan program Hmm. untuk your client. Ya, menjadi enggak, gue kayak semacam menjadi intermediary gitu, mempertemukan I mereka see. dan memastikan bahwa asosiasi atau perusahaan-perusahaan tambang timahnya Ah, bersedia untuk bermitra, karena belum tentu perusahaan mau gitu. Jadi tugas gue melakukan ah. rayuan-rayuan seperti itulah kira-kira. Okay. Okay. And you have been doing this for like 20 years? Oh enggak, ini terakhir gue lakukan selama 5 tahun belakangan ya, empat Okay. tahun lah kurang lebih. Nah, sebelum, Sebelumnya memang bidang gue di CSR sudah sejak lama. ah, Gue pernah misalkan menjadi apa namanya pegang suatu program yang mendorong terlibatnya bisnis di dalam community programs secara bersama-sama. Jadi nggak cuma satu one on one ya. Jadi gerombolan lah istilahnya. berapa bulan? Karena itu jauh lebih kompleks biasanya. Oke. Jadi nih bidangnya Sita nih serius banget ya. Serius, makanya gue perlu kegiatan kerelawanan yang kadang-kadang juga sama seriusnya sih, tapi kan beda ya kehidupannya. Oke, serius dan apa ya? Penting sekali buat masyarakat gitu ya. Ya, buat masyarakat pasti hal yang sangat bermanfaat ya. Iya, Tapi betul. gue juga melihat bahwa di situ gue bisa, ibaratnya gue tuh kan nggak bisa diem. Jadi kalau gue berkarya di sana, gue tuh menchannelkan energi gue ke sana juga. Jadi Asik. yang di rumah nggak kena marah gitu misalkan. Kalau karena gue nganggur nggak ada kerjaan gitu loh, Lut. Oke, oke, oke. Oke, terus ngomongin soal apa? Kembali ke topik kita mengenai social movement. Oke, gerakan Hmm, sosial atau gerakan masyarakat ya, ya. Itu ya. oke, sebelum dalam konteks COVID-19 ini, oke, selama ini gerakan-gerakan masyarakat itu selalu ada walaupun nggak ada krisis, ataukah setiap krisis itu muncul atau gimana? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Iya, secara umum sih gerakan itu selalu ada sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan seperti kemarin kita baru melewati Pilkada DKI misalkan dan Pilpres ya, yang banyak sekali polarisasi, banyak sekali berita-berita bohong. Ada beberapa kelompok komunitas yang berkumpul membentuk suatu gerakan masyarakat anti hoax gitu ya. I see. Kemudian ada yang concern dengan transparansi pemilu, memastikan bahwa setiap suara terhitung dengan baik karena kontestasinya begitu ketat ya, Ya. sehingga kemudian ada yang misalkan seperti yang kita tahu kawal pemilu begitu. Jadi gerakan-gerakan itu biasanya akan selalu terjadi merespons kebutuhan. Sama dengan misalkan ada bencana musibah, entah banjir, tanah longsor, kejadian di Sulawesi Tengah begitu ya.
itu pasti akan menggerakkan orang karena nature dari human being itu selalu seperti itu. Tapi sekarang ini adalah era gerakan masyarakat yang berbeda sebetulnya. Simply because biasanya manusia itu mobile. Orang-orang yang bergerak di gerakan gerakan sosial ini, mereka bisa bebas kemana saja. Yang mendukung mereka bisa terbang ke sana kemari, mereka bisa terjun langsung ke masyarakat, berkomunikasi, need assessment, langsung melihat dan sebagainya. Sekarang ini tidak dimungkinkan karena seperti kita tahu physical distancing ini adalah upaya yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menekan kurva COVID ini ya supaya tidak tinggi sehingga pelayanan kesehatan masih bisa kita terima dengan baik. Nah, itu sendiri sebetulnya membuat kita berpikir berada di yang saya katakan sebagai era baru dari gerakan kemasyarakatan. Hal-hal yang mendasarnya mungkin masih sama, terutama mereka yang berbasis teknologi ya. Pasti basisnya sama, seperti kawal pemilu kemudian berubah menjadi kawal COVID-19 gitu ya. Itu basisnya menggunakan teknologi, itu masih sama. Tetapi modusnya pasti akan berbeda dari konteks bagaimana melakukan misalkan membangun pemahaman masyarakat. Contoh simpelnya gerakan gerakan di rumah saja gitu ya. Kita menyuruh orang di rumah saja kalau mereka nggak ngapa-ngapain, hanya work from home, which is nggak semua orang work from home. Kemudian ada anak yang study from home, belajar dari rumah, bekerja di rumah. Ini kan sesuatu hal yang berat sebetulnya bagi orang tua yang biasa menyerahkan pelajaran ke sekolah dan sebagainya. Jadi itu quite tricky, kehidupan yang berbeda lah. Sebentar, Sid. Ini aktivis ya, kalau udah dikasih mikrofon langsung ya, lancar sekali pembicaraan. Itu akan pertanyaan. Ya. Balik lagi. Aku mau Sorry, diulang. Aku mau nyapa. You just gone. Enggak. Aku mau nyapa teman-teman dulu. Jangan, bukan. It's okay, bagus. Cuma aku belum mau masuk ke COVID dulu. Aku ingin ngomong soal social movement dulu. Nah, sebelum masuk ke COVID-19, maksudnya dihubungkan dengan COVID-19, aku mau nyapa dulu ya. Nyapa teman-teman dulu ya yang ada di sini ya. Ya. Ada Rizky Andani, halo Ben, halo. Ada Ben Pamuncak. Kemudian tadi ada macam-macam, ada Robo, mana tuh? Banyak banget sih. Ada Robo Brobo, kemudian ada Sito Resmi, ada Eko Cahyo, Aini Abdul, ada Sita Resmi, ada Pungkas lagi, halo Pungkas, thank you udah datang, ada Bobby Marimoto, Baby Marimoto, thank you udah datang semuanya teman-teman. Kita nih sedang ngomongin mengenai social movement during COVID-19 dengan Sita Supomo, active citizen katanya. Dan pekerjaan sehari-hari adalah beliau ini di CSR dan community development lah ya, kalau bisa dibilang begitu ya, community development ya. Nah Sid tadi kan aku tanya, ini social movement ini selalu muncul setiap saat ataukah hanya saat ada krisis aja? Jawabannya enggak, selalu ada. Memang mungkin lebih banyak pada saat ada krisis ya, atau ada isu-isu yang hangat gitu ya. Nah, apakah social movement ini biasanya didominasi oleh kelas tertentu, misalnya kelas menengah aja, intelektual aja, atau gimana? Apakah kelas bawah juga dia melakukan social movement, atau yang elit, atau gimana? Sebetulnya masing-masing kelompok masyarakat akan melakukan gerakan sesuai dengan kapasitasnya ya, Lut. Nggak bisa dibandingkan apple to apple begitu. Tapi pada prinsipnya pada saat terutama krisis seperti sekarang ini, semua bergerak apapun yang mereka bisa.
tidak selalu dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk tenaga, misalkan ya, therefore kerelawan itu sendiri. Kalau yang mempunyai aset sumber daya yang luar biasa besar, seperti Buddha Suci misalkan, itu kan bertonton lah kira-kira APD gitu bisa disumbangkan. Tapi bukan berarti yang yang dilakukan masyarakat di level tapak itu tidak berarti, karena semua itu saling mengisi, terutama dalam konteks krisis di mana kita tahu pemerintah agak sedikit terlambat sebetulnya merespons ya. Kita punya window of opportunity 2 bulan yang terlewat sejak COVID ini mulai menjadi serius di daratan Cina. Betul ya. Kita agak telat ya. Oke, nah sekarang kayaknya udah nggak tahan ngomongin COVID-19 ini, selalu balik lagi ke situ ya. Oke. Oke, sekarang aku langsung dihubungkan aja dengan COVID-19 ya, karena kan kali ini sebelumnya biasanya kalau kayak gini katanya harus nyapa-nyapa dulu. Oke, aku sapa. Halo teman lama banget. Halo, thank you udah datang. Wah, nggak nyangka mau datang nih. Kemudian ada Matthew Munes. Oke, halo Matthew. Ada Rahmi Yanti. Oke, ada tadi Sita Resmi. Ada Baby Marimoto. Oke, ya yang tadi aku udah sapa. Oke, ini yang baru aja. Oke, nah sekarang kembali ke COVID-19 ya, dan social movement-nya. Sita ngelihat social movement saat COVID-19 ini apakah sama banyaknya, atau banyak yang impactful, ataukah justru terbatas impactnya karena masalah tidak bisa keluar rumah gitu, tidak bisa ketemu fisik, semuanya dilakukan secara digital, atau gimana ngelihat social movement yang sekarang terjadi ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, memang ciri-ciri khas dari gerakan masyarakat masa COVID ini adalah keterbatasan mobilisasi individu untuk menyentuh beneficiary atau penerima manfaat tersebut. Tetapi kita bersyukur bahwa masih banyak area-area yang lain, dan sebetulnya kita ini bisa merespons berbagai macam jenis tantangan dan melihat dengan perspektif baru ya. Contohnya, siapa yang menyangka tadi yang saya sebut-sebut kawal pemilu? Siapa yang menyangka bahwa kawal pemilu akan berubah menjadi kawal COVID-19? Ya, dia berusaha memberikan informasi-informasi. Yes, they are. Ya, mereka pada saat ini mereka berubah menjadi kawal COVID-19 untuk memberikan informasi-informasi basis masyarakat. Sama seperti dulu, basisnya masyarakat, dan memberikan informasi-informasi yang memang sudah dicek lah keabsahannya. Teman-teman di Mavindo, Gerakan Masyarakat Anti Hoax ya, itu juga membuat gerakan Ayo Lawan COVID-19 juga. Yang prinsipnya adalah memberikan informasi-informasi yang benar. Kalau kita tahu ada hoax dan potensi hoax atau berita yang aneh di WhatsApp grup dan sebagainya, kita bisa melakukan checking atau menginformasikan ini benar apa enggak gitu ya. Karena informasi-informasi yang luar biasa membingungkan itu memang berpotensi menjadi masalah juga kan. Upaya-upaya provokasi, ada upaya-upaya vitamin C sampai 2000 mg. So many things, memang ini benar nggak sih gitu. Kita sebagai orang yang memang sedang panik, bingung kan, nobody has been in this situation before gitu. Jadi kita mencari tahu. Kalau saya lihat secara umum sih, selain dua yang saya sebutkan tadi, ada gerakan yang pasti yang besar adalah penggalangan dana ya. Penggalangan dana ini ada dua peruntukannya. Satu adalah untuk medis, memberi APD, memberi masker, keperluan medis lah prinsipnya. Yang kedua adalah untuk masyarakat, apakah dari konteks masyarakat untuk cuci tangan, jadi memberikan kebutuhan pokok lah pada prinsipnya, karena bantuan-bantuan pemerintah mungkin kan belum semuanya tersebar secara merata. Jadi kita masyarakat secara umum tergerak untuk terpanggil untuk apa yang kita bisa lakukan yang masih punya rezeki lebih, berbagi kepada yang lain. Itu udah nature altruism dari orang. Dan yang yang keempat, ini banyak sekali PSE,
tentang personal hygiene, bagaimana Yes. cara cuci tangan. Oh, rupanya kita nggak tahu loh cara cuci tangan yang baik. Itu harus Iya, 20 detik dengan cara yang begini, iya. pakai nyanyi-nyanyi. It's fun gitu ya, it's fun learning dan itu dilakukan oleh individu-individu di Iya, Instastory dan sebagainya. iya, iya, Jadi iya. itu menjadi gerakan yang menarik juga. Misalkan menggunakan masker sekarang ini dengan masker kain gitu ya. Itu gerakan yang juga sudah mulai banyak dan people just take the initiatives. Iya. Kemudian ada gerakan yang di rumah saja ya, di mana apa yang kita lakukan di rumah saja, ada yang berkebun kayak saya ini, Idris berkebun mati-matian sekarang udah cinta banget pokoknya. Jadi hal-hal seperti apa yang kita bisa lakukan di rumah selain kalau kita kerja atau kita sekolah di rumah ya, itu lain-lainnya apa? Dan itu olahraga, ada yang yoga dan people pitch in the crisis. Oke, nah kan kendalanya saat ini karena kita nggak bisa mobile ya, karena kita nggak boleh keluar rumah ya. Tapi gerakan masyarakat itu tetap berjalan dan impact-nya itu nggak kalah kuat dengan pada saat normal gitu ya. Itu kenapa kira-kira? Kok bisa hal ini semua dilakukan secara kebanyakan secara online ya segala macam ya virtual gitu segala macam tapi tetap impact-nya itu tetap baik gitu. Apakah karena infrastruktur jaringan kita udah bagus atau orang udah sangat sadar terhadap sosial media dan lain-lain? Kalau saya menduga, ini sorry, Lut, kamu agak terputus-putus. Jadi saya menduga bahwa pertanyaan kamu adalah kenapa tidak impact-nya tidak cukup masif ya? Oh enggak. Bukan. Sorry. Pertanyaannya, gimana? Sebenarnya kan ada kendala kita tidak bisa mobile, oke? Tidak Tetapi bisa mobilisasi. Gerakan masyarakat ini kok tetap berjalan gitu loh, seolah-olah tanpa kendala gitu loh. Oh, oke. Seolah-olah tanpa kendala. Ya, seperti saya bilang itu human nature ya. Jadi orang-orang yang merasa bahwa ini ada tantangan baru, we need to overcome this. Ada rasa kegelisahan, ada yang daripada saya stres, saya ingin melakukan sesuatu altruistik yang ada di hatinya, yang ada di jiwanya itu keluar. What can I do to help? Gitu. Bahkan sampai yang tidak memiliki apapun gitu ya, mereka juga try to get together. How can we overcome this situation? Jadi semuanya memang jadi gerakannya itu adalah gerakan menyelamatkan diri bersama begitu, tidak hanya diri masing-masing, kita dan kebersamaan itu. Jadi seperti saya bilang tadi di awal bahwa karena COVID ini berbeda nature-nya, kita masuk ke era baru dari suatu gerakan kalau saya boleh bilang ya. Semua mencari cara how can we still do impact activity yang impactful ya di masyarakat tanpa kita harming ourselves. Jadi keluar pakai APD, keluar pakai masker, apa sih yang harus ada gitu. Itu tuh kemudian cara-cara baru itu keluar melalui berbagai diskusi. Oke, thank you. Jadi tadi di pertanyaannya ini mungkin buat teman-teman yang baru join ya. Pertanyaannya antara lain adalah apakah ini gerakan masyarakat ini didominasi oleh kalangan tertentu? Jawabannya enggak. Hampir semua kalangan melakukannya, gitu ya. Walaupun misalnya tanpa resources-nya kurang, tapi tetap mereka melakukannya sebisa yang mereka lakukan. Kemudian kendala tidak bisa mobile, tidak bisa ketemu fisik, itu juga tidak jadi masalah karena orang tetap melakukan gerakan ini karena nature dari manusia itu adalah ingin melakukan membantu ya sesamanya dan dengan apapun yang mereka punya. Jadi ini sesuatu, ya. Jadi ini saya sangat impress sekali. Nah, pertanyaan tadi saya, apakah ini karena juga jaringan atau infrastruktur internet kita udah bagus banget dan orang udah sangat melek sosial media dan lain-lain dan penetrasi handphone dan lain-lain udah hampir 100% sehingga orang tetap connected gitu loh, tetap network berjalan. Itu benar nggak?
Kalau saya melihat begitu ya, ini hampir boleh dikata akan sulit dilakukan jika ini terjadi tahun 70-an misalkan. Yes, yes, Kita akan stres di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Orang itu kan membutuhkan social social aspeknya itu butuh berkomunikasi, berrelasi dengan yang lain. Nah, kalau dia hanya berkumpul misalkan, iya kalau satu rumah ada 10 anaknya, kalau cuma 1-2 dia mentok dia ada lagi gitu kan. Jadi memang teknologi ini berperan sangat besar. Kita masih tetap bisa bekerja walaupun kita di rumah. Memang lebih terbatas. Tidak semua orang tentu saja bisa bekerja di rumah. Tetapi harapannya tentu saja itu bisa disiasati ya. Tapi memang yang akan, karena ini kan bukan persoalan yang 2 bulan akan selesai. Ini berpotensi 3 tahun baru selesai. Baru selesai itu maksudnya kalau ada vaksin, baru kita bisa terproteksi dengan baik kan. Ibaratnya ini kita zaman polio tahun 17-an, ya zaman dulu lah, gitu ya. Hanya kalau ini kan lebih bahaya karena orang batuk kan bisa kapan aja. Kita tahu flu di Jakarta bisa kapan aja karena polusi udah begitu besar. Jadi selama tidak ada vaksin, ini menurut WHO dan CDC Amerika, selama tidak ada vaksin pasti tantangan keretanan yang kita alami sekarang akan terus berlanjut. Kita berharap mudah-mudahan ada obatnya. Kita belum tahu obatnya sekarang efektif. Everybody, scientist, microbiologist dimanapun sedang bekerja keras untuk itu. Tetapi kita harus memahami kenyataan bahwa this is not something that goes away within a month or two. Ini akan bersama kita terus sampai ada vaksin itu bisa kita dapatkan. Nah, karena itu kita tidak hanya bisa gerakan-gerakan ini perlu juga berpikir sebetulnya. Ini yang saya belum tahu nih. Beberapa grup kita baru mulai ngobrol. Berimajinasi lah menurut kalau boleh dikata ya. Imajinasi ke depan. Kalau ini sampai worst come to the worst case scenario-nya sampai 3 tahun. What happened gitu ya, dengan berbagai jenis lini yang pasti akan penuh dengan kesulitan. Bagaimana orang-orang dunia kreatif bisa comeback? Bagaimana orang-orang yang event organizer, musisi bisa terus berkarya, tapi juga bisa menghidupi mereka sehari-hari. Ini akan menjadi semakin luas, saya pikir. Juga teman-teman di daerah di non-profit sektor ya, karena non-profit sektor kan sekarang hampir resources-nya tuh hampir sebagian besar lari ke penanganan COVID ini. Iya, betul. Selama padahal kita berusaha keras. Banyak problem-problem masyarakat dan kesehatan lain. Padahal banyak sekali misalnya masalah-masalah kesehatan masyarakat lain yang juga perlu diperhatikan ya. Kayak misalnya maternal health, masalah anak, misalnya UNICEF tuh yang di bawah tahun dan lain-lain segala macam itu sekarang resource-nya habis buat COVID-19 ini gitu ya. Diarahkan ke sana, iya. Karena kita benar-benar hidup di dunia baru yang we don't know what this is. Jadi kita benar-benar adu inovasi gitu ya. Dan adu imajinasi bagaimana kita bisa melangkah ke depan. What is the new world order lah. Boleh dikata kalau boleh saya sampaikan. New normal. We will not live the way we lived before lah. Nggak ada tuh kehidupan sebelum Februari itu tidak ada, udah sudah berubah sekarang pasti. Nah, kita perlu berimajinasi sekarang kehidupan seperti apa yang tetap memberikan lapangan pekerjaan, yang tetap memutar ekonomi begitu ya. Dan kita harus fokus ke arah ke sana. Dan saya pikir sekarang kita harus berlomba-lomba nih mencari liarkan imajinasi kita dengan inovasi-inovasi baru, memahami kalau katakan itu NGO, bagaimana program bisa dilakukan dengan meminimalisasi interaksi antar orang. Padahal kalau sekarang kan program pasti orang turun ke desa, melakukan kegiatan. Nah, berarti kita harus memakai struktur yang ada. Misalkan, berarti kita harus menggalang dari RT basisnya. Karena kita beruntung loh di kita nih RT itu ada gitu, nggak semua di dunia ini kan ada kemewahan itu. Nah, mungkin ini yang kita perlu gali dan meredefinisikan ulang bagaimana basis terkecil RT ini bisa berdaya gitu. Di masa COVID ke depan. Ini kalau sebuah social movement itu
formulanya apa sih sampai berhasil sehingga masif dan semua orang terdampak gitu loh, terpapar oleh gerakan sosial ini? Apa formulanya apa, Sid? Yeah, Ada formula nggak? I don't think there is a certain formula. It has to be a mix ya, kalau saya pikir. Case-nya atau isunya, memang isunya itu memang yang berdampak langsung terhadap kita. Seperti COVID ini, hampir semua kan terdampak. My God, gitu ya, kita kaget semuanya. Sehingga kedekatan terhadap isu itu adalah salah satu faktor utama. Kedua adalah bagaimana kita mampu membangun persepsi publik terhadap satu isu. Misalkan bahwa COVID ini mengharuskan kita berada di rumah saja. Nggak boleh mudik misalkan ya. Jangan mudik pada saat Lebaran. Itu karena kekhawatiran kemampuan tenaga medis maupun sarana kesehatan di daerah untuk bisa melayani orang-orang yang sakit, yang pasti kita nggak mau ada mayat terlantar, ada pasien terlantar, segala macam yang tidak diurus orang-orang. Jadi kita berusaha, karena kita bergerak di sesuatu yang kita nggak tahu, maka satu sudah jelas isunya dekat dengan kita. Kedua, cara promosi kampanyenya, kalau orang marketing itu it needs to be the right pitch atau three minutes elevator pitch lah. Yang kata-kata yang pendek yang memang kena gitu. Di rumah saja, tidak mudik, itu kan sebetulnya cukup kuat ya sebagai frasa. Itu dan juga bahwa kemudian people buy in gitu. Mau mendukung itu tanpa harus disuruh-suruh lu gerak dong sehingga dananya besar. Boleh dikata ini kan kampanye bergulir sendiri tanpa mengeluarkan dana untuk promosi luar biasa lah ya. Jadi saya rasa itu dua faktor utama, kedekatan dan kemampuan untuk memilih kata-kata atau mengkampanyekan dengan baik. Maka itu jadi kena sekali di kita untuk what is it that we need to do? Oke, misalkan APD, nggak ada APD, kita langsung concern. Waduh, bayang dong kalau nakes-nakes kita, dokter dan perawat semuanya tewas bertumbangan gitu ya. Siapa yang akan melayani kita? Itu kan bukan hal yang bisa kita kayak mesin yang kita bisa produksi segera toh. Jadi otomatis kita tergerak, ayo kita lindungi mereka, kita lindungi mereka. Jadi ada sense of yang empowering that way gitu kok saya pikir. Oke. Jadi mixnya itu macam-macam ya, tergantung isunya juga ya. Apakah isunya itu memberikan dampak buat semua orang atau hanya sebagian aja. Jadi semakin semua orang kena dampak, semakin cepat gitu ya. Atau semakin semua orang ngikutin movement itu. Nah, terus kalau dibandingkan dengan misalnya negara-negara lain, nggak usah jauh-jauh ya, mungkin yang comparable lah, misalnya Malaysia atau kan negara misalnya ada Philippines gitu, ada semacam lesson learn nggak dari sana? Dari negara mana lu? Sorry, keputus. Misalnya Malaysia atau Thailand atau Philippines. Interesting. Saya nggak update ya dengan apa yang dilakukan di Filipina ya. Tapi kalau di Singapura itu kan memang dari pemerintahnya jauh lebih aktif. Sehingga di bulan Januari, saya rasa betul. Jadi kalau di saya rasa Malaysia nggak begitu jauh beda dengan Indonesia in that sense. Jadi karena pemerintahnya lambat merespon. Kita ingat the jokes lah ya, bisa pakai minyak apa, bisa pakai doa, kunut lah, bisa, it's just so ridiculous gitu. Sehingga ada kemarahan di situ lagi. Gimana sih orang-orang udah mati? Gimana nanti kalau itu terjadi pada kita? Jadi kekhawatiran publik itu yang kemudian menggerakkan masyarakat. Nah, saya tahu kalau seperti di Italia itu mungkin lebih mirip kalau aku sebut bahwa karena di Italia kan juga lebih lambat merespons. Sehingga mereka mengeluarkan banyak pesan-pesan kepada dunia. Look through our experience gitu, karena kita terlambat merespons, banyak sekali yang terdampak di sini, kematian dan sebagainya. Jadi kayaknya Italia jauh lebih tepat kalau saya pikir dekat atau dalam hal ini Inggris mungkin ya, atau Amerika yang juga relatif lambat merespons krisis ini.
Tapi mereka juga pasti akan ada gerak apa? Mereka masyarakatnya melakukan gerakan-gerakan juga dong ya, Italia dan Ya, misalnya Amerika atau ya, Perancis juga sama. Itu karena itu ya, human ya. nature ya. Heeh. Iya, betul. Itu altruistik. Jadi ada sense of calling ya. Karena ini begitu begitu serius, kita sendiri ketakutan gitu. Sehingga untuk membalance, menchannelkan ketakutan itu, let's do something that is useful. Karena ada feel good-nya buat kita sendiri. Jadi hal-hal yang kita lakukan dalam konteks gerakan sekarang dalam masa pandemi ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi our well-being. Karena psychosocial Yes. kita perlu merhatikan di karantina ya, walaupun di rumah kita masih bisa melakukan banyak hal, tapi kita berinteraksi dengan orang-orang yang sama terus menerus sebetulnya. Jadi itu agak stressful juga lama-lama. Oke. Sid, kemarin nih kan ini kita udah melakukan IG Live ini dengan berbagai narasumber gitu ya, teman-teman itu dengan berbagai topik itu, dan tapi satu semangatnya adalah positif dan kreatif gitu ya. Kita nggak mau menyebarkan virus negatif atau ketakutan gitu, karena itu semua orang udah pasti takut dan udah pasti memang ini sesuatu hal yang negatif. Tapi kita nggak mau tuh semangat itu yang disebarkan, tapi semangat yang positif. Nah sekarang saya pengen tanya ke Sita, apa yang positif dari pandemi ini? Secara dari apa yang positif? Oh, hikmahnya yang positif dari pandemi ini, kalau menurut saya adalah manusia dipaksa untuk berpikir kreatif, Ruth. Oke. Gimana? Bisa dielaborate? Putus, sorry. Oke, bisa dielaborate nggak? Putus-putus nggak? Sekarang, ya itu tadi saya bilang, karena kita nggak pernah merasakan hal yang kita temui sekarang ini, ya. Kita terlimitasi secara mobilitas, tetapi banyak isu-isu di masyarakat yang kita tetap harus perhatikan begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam konteks gerakan, orang merubah modus dari konteks misalkan tadi kayak kawal pemilu dia menjadi kawal COVID. People has to think creatively dan melakukan inovasi-inovasi. What can be done gitu ya untuk ease the issues gitu. Jadi kalau saya rasa secara positif adalah kalau kita sadar bahwa ini adalah dunia yang berubah, maka kita harus memikirkan ke depan, kita harus berimajinasi. Nah, imajinasi itu sudah mulai, walaupun skalanya masih belum masif sekali, tetapi sudah mulai imajinasi. Secara bisnis bagaimana, apa yang harus kita lakukan ke depan? Masyarakat sipil, NGO, apa yang harus dilakukan ke depan? Oke, ini agak putus-putus. Oke, sekarang Sita suaranya gambarnya loading gitu. Oke, Sita suaranya kayak di dalam terowongan. Oke, gimana? Suaranya is it better now? Oke. Jadi aku harus Nah, pindah. Udah balik nih. Udah. Oke, aku pindah. Udah balik tapi suaranya belum keluar. Oh, suaranya nggak ada? Halo, Sid, gimana? Suaranya belum keluar. Belum keluar? Oh. Suaranya belum keluar nih. Kemarin juga gini, kenapa ya? Kemarin juga gini, kenapa? Oke. Saya ubah pakai handphone sekarang. Karena wifi-nya mungkin terputus-putus. Tapi Sita suaranya oke. Oke. Kenapa suara Lutfi tidak oke jadi ya? Oke. Kemarin tuh gini, kemarin kita matiin dulu, kita sambung lagi. Sekarang keluar. Oke. Saya mungkin nggak usah pakai ini, bisa dengar ya Lut ya? Sebentar. Dan tolong dong. Ada gangguan dari si Teski anjingku, dia minta jeruk. Oke, jadi yang positifnya dari pandemi ini adalah kita dipaksa untuk kreatif, gitu ya? Gitu. Iya, kreatif dan berinovasi terus ya, mencari hal dengan limitasi ini apa yang tetap bisa kita lakukan ke depan, dan saya rasa itu modal penting untuk benar-benar, karena ini akan jangka panjang,
harapan saya sih kita semua sadar bahwa ini nggak cuma 1-2 bulan then we go back to normal ya. Karena this will be a new normal. Jadi apa yang kita bisa lakukan ke depan? It means kalau di toko misalkan, apakah kita akan kemudian akan selalu memakai masker for the rest of next 3 years misalkan? Kita nggak tahu. This will remain to be seen. Tapi prinsipnya adalah kita perlu berimajinasi kehidupan baru seperti apa sih yang kita harus punya. Nah, saya sih percaya teman-teman banyak yang kreatif gitu ya, memikirkan hal-hal yang baru, berinovasi. Mudah-mudahan itu menjadi modal yang kuat untuk memikirkan long prosesnya ini seperti apa. Oke. Nah, terus kepada teman-teman sekarang gini, bagaimana caranya kita nih sebagai warga masyarakat, ya? Are you with me? Yes, I am. Oke. Sebagai warga masyarakat bisa melakukan sesuatu sehingga membantu mempercepat berakhirnya pandemi ini, gitu ya. Of course kita soal vaksin, soal obat itu kita di luar apa namanya, mungkin di luar kemampuan kita. Tetapi di luar obat dan vaksin itu apa yang kita bisa lakukan sehingga membuat situasi sekarang ini menjadi less hassle. Sebetulnya sudah banyak sekali sekarang himbauan-himbauan ya dilakukan khususnya dari konteks menjaga diri, proteksi diri. Misalkan seperti masker, kita harus pakai masker kemanapun. Kita harus berasumsi diri kita adalah orang tanpa gejala OTG yang sekarang sering dipakai definisi baru ya. Kita harus menganggap kita punya COVID gitu, sehingga kita harus pakai masker, kita harus pakai proteksi ya, sehingga kita tidak tertular dan tidak menularkan. Kita bisa membantu memutus mata rantai transmisi si COVID-19 ini. Yang kedua adalah mengurangi mobilitas. Kalau terpaksa saja keluar, sebanyak mungkin membatasi mobilitas dan juga himbauan untuk tidak mudik. Karena kalau kita mudik, asumsinya adalah karena tadi OTG, seluruh orang Jakarta ini adalah OTG gitu ya. Kita keluar ke daerah, katakan ke Maluku, ke Papua, ke remote areas, kampung halaman, yang fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatannya terbatas. Apa yang terjadi gitu ya? Jadi kita harus tidak boleh selfish sekarang ini, kita harus solidaritas untuk menjaga kampung halaman kita, menjaga keluarga kerabat kita, dengan tinggal di tempat di mana sekarang kita berada sedapat mungkin dan berupaya kalau memang mudah-mudahan bantuan-bantuan pemerintah program-program skemanya bisa berjalan dengan baik dan tentu saja teman-teman yang masih memiliki kelegaan ekonomi bisa bekerja sama ya untuk membantu mengurangi beban dari mereka yang kehilangan mata pencarian sekarang ini. Oke. Itu aja sih sebetulnya. Ya, sekarang kita membahas sedikit mengenai peran pemerintah. Ya kan, kita tahu pemerintah terlambat merespon soal pandemi ini, oke? Dibandingkan saya Singapura atau negara lain lah. Oke. Kedua, pemerintah terbatas soal dana segala macam. Nah, itu terjadi di semua negara juga gitu. Sebenarnya tuh apa yang udah dilakukan pemerintah di luar telatnya itu, apakah sudah oke, ataukah masih kedodoran atau gimana? Apakah itu emang hampir semua pemerintah juga seperti itu gitu loh? Karena kan banyak sekali kritik-kritik terhadap pemerintah ya saat ini ya, bahkan menjadi satu isu politik gitu kan, dijadikan komoditi gitu kan ya. Itu sebenarnya terjadi juga di Amerika atau gimana? Saya sih baca kayak gitu juga, gimana? Ya, saya rasa di banyak pemerintahan di dunia mereka karena kita semua belum pernah melihat novel virus seperti sekarang ini, virus baru, strain baru yang begitu masif ternyata dalam dunia. Kapan sih kita pernah lihat dalam kehidupan kita, kan nggak pernah sama sekali. Jadi saya rasa keterlambatan itu bisa dipahami, tanda kutip ya, bisa dipahami. Mereka sikapnya nganggap enteng itu bisa dipahami, walaupun tidak bisa diterima.
Ya. Gitu. Kenapa? Karena sudah jelas dari Cina sudah memberikan warning, harusnya sudah ada mobilitas harus sudah dikurangi di seluruh dunia, sehingga kita bisa contain transmisi si virus itu sendiri. Karena kan nggak ada yang bisa dilakukan sekarang selain containment, berusaha untuk memperkecil gerak si virus itu sedapat mungkin. Maka itu kita ada PSBB misalkan ya di Jakarta dan keadaan darurat. Ini aja kita masih as simple as ngelihat radar pesawat. Kalau di air traffic itu ya, kita bisa lihat di Indonesia masih ada pergerakan walaupun jauh berkurang tentu saja. Di bagian Eropa jauh lebih berkurang. Di Amerika business as usual kelihatannya. Pesawatnya sibuk sekali gitu ya, udaranya tuh sibuk sekali pesawat mondar-mandir. Jadi memang enaknya sih adalah semua negara bersepakat serempak begitu, tapi kenyataannya kan tidak demikian, masing-masing apalagi sekarang resource katakan seperti masker N95 yang kemudian sangat terbatas, misalkan Amerika presidennya berusaha untuk tidak mengekspor sehingga yang lainnya what can we do gitu, kita nggak punya resource itu. Jadi ada upaya-upaya untuk menahan resources. Jadi dalam konteks ini kalau pemerintah rada-rada kedodoran bisa dipahami, tetapi saya tidak bisa menerima bahwa kalau leaders kita, para pemimpin kita ini kemudian tidak komunikatif, tidak memperlihatkan empati, berusaha ekonomi ini memang penting gitu ya, tetapi kemudian kalau jeopardizing kesehatan, kita nggak akan kemana-mana. Ini akan semakin lama kondisi yang kita alami dengan degree yang seriusnya ini. Jadi artinya kalau kurva itu kita kan masih nanjak sekarang Lut ya, belum kelihatan ada tanda-tanda turun. Jadi transparansi pemerintah dalam hal ini itu diperlukan sehingga masyarakat sadar bahwa this affect all our lives in the country gitu. Itu satu. Kedua, saya sih kepingin, harapan saya pemimpin-pemimpin kita, leaders kita ini agak empati dikit lah gitu. Orang hidup susah tapi suka ngomongnya nyablak nggak jelas gitu ya. Jadi leadership is key saya pikir di sini. Karena kalau kita berkaca dari pemimpin perempuan dari Selandia Baru, bagaimana dia mengatakan apa adanya, calling citizens to this will be a hard time, please, we need to come together gitu ya. Jadi solidaritas gerakan masyarakat yang tadi kita sudah diskusikan, itu sebetulnya modal yang besar gitu ya. Sudah modal yang besar itu sudah ada, masyarakat tuh we are with you, tetapi nggak ada yang ngajak. Yuk sama kami yuk gitu. Jadi itu ya dari pemerintah tuh yang masih doing business as usual dari konteks oh iya, I need to govern, oh I'm doing this program, that program gitu ya. Jadi kayak yang ini gue bantu lu, ada disconnect gitu loh yang saya rasa di sini. Jadi saya pikir penting sekali untuk masyarakat juga mengajak gitu ya, mengajak kita semuanya. Let's come together, we can overcome this together. Itu tuh kurang kuat drive-nya tuh dari pemerintah kalau saya lihat. Ini termasuk Jokowi? Termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi, he's different in the second term, a bit more quiet gitu ya, tidak biasanya dia tuh kan pemimpin yang mendengar, pemimpin yang turun gitu ya. Turun kan bisa banyak hal, dia tidak harus turun datang ke pemukiman seperti dulu, tetapi bukan berarti dia tidak bisa melakukan video call dengan komunitas yang terdampak misalkan gitu ya. Ini touching the human spirit ini formnya tuh bisa banyak gitu. Juga melalui media, nadanya tuh masih tidak seperti Pak Jokowi yang saya tahu dulu gitu ya. Tahun 2000 dia masih di DKI, masih yang awal-awal yang pertama. Itu kelihatan betul empatinya tuh besar. Jadi saya berpikir kenapa ya kok berbeda, jajarannya kemudian juga rada-rada acak adut dikit gitu ya. I don't know, masing-masing kayak Menkesnya nggak ada suaranya, Menkes kita malah yang harus lead proses kayak begitu ngomongnya. Jadi kan ada kesedihan yang luar biasa lah di situ sebagai warga negara. Kalau menterinya, Menteri Kesehatan? Ya itu dia menterinya. Menteri Kesehatan itu yang baru gue bilang, aduh ya Allah Tuhan seru sekalian alam, gue bilang harusnya dia lead this process gitu ya, tapi yang ada orang udah tahu itu menularnya lewat kerumunan,
bikin yang pakai jamu lah, yang it doesn't make sense gitu ya. Dan he's supposed to know all of that gitu. Padahal dia dokter loh. Exactly. Padahal dia harusnya tahu semua itu. Jadi kan gue bingung ya. Ini kenapa jadi masyarakat tahu, apa kita yang sok tahu gitu loh. Aneh bener lah pokoknya. Oke. Ini kita udah tahu nggak? Believe it or not, ini udah sejam. Oh iya. Oke, lancar sekali. Aduh, ini kalau teman-teman. Kurang kopinya. Oke, beginilah teman-teman kalau ngobrol sama seorang aktivis ya. Jadi dia lancar, pertanyaannya cuma 2 loh dari tadi. Ini jawabannya 20. Maaf ya, gue itu kan ATM, bukan yang ATM keluarin duit, tapi gue automatic talking machine. Jadi ngomong kagak kelar-kelar, men. Apalagi isu ini seperti kau bilang, it's very close to my heart gitu loh. Jadi ya, idaman semua. Ini idaman semua talk show. Jadi narasumber idaman seperti ini. Jadi si hostnya cuma nanya satu aja, udah langsung jawab semuanya. Nggak ada cue card lagi, udah nggak usah. Oke. Ini ada cue cardnya, gue nggak tahu apa yang mau ditanyain soalnya. Oke, ini aku mau nyapain teman-teman dulu. Oke, yang ada di sini sebentar. Ada Ivan Roaring, hello. Ada Baby Marimoto, aduh dia stay terus loh, thank you baby. Oke, kemudian ada SSDJ Jakarta, ini kemarin juga datang, thank you. Oke, ada Randy juga, tadi ada numpang lewat itu Tante Resita Hardisurya. Oke, ada Sulistiamia, oke, ada Fanya. Waduh, sebenarnya banyak tadi yang mampir. Oke. Sid, ada terakhir nih ya. Oke. Terakhir adalah words of wisdom. Apa yang bisa disampaikan? Sebagai oke. Tadi seorang aktivis, seorang ibu, seorang istri, seorang profesional. Wisdomnya apa ya? Ini pertanyaan susah nih. Gue kayak orang yang bijak nanti kedengarannya soalnya. Kata-kata mutiara deh. Kata-kata mutiara. Well, seperti yang tadi gue udah sempat sebut bahwa we are all of us, not only us in Indonesia, tapi di dunia ini we are in this together gitu ya. Jadi harapan saya kita fokus untuk bagaimana bisa meringankan mereka-mereka yang terdampak bersama-sama. Kita terus berimajinasi, mari kita berimajinasi dunia yang baru itu nanti seperti apa dan bagaimana kita bisa berperan di dalamnya. Cukup wise nggak ya? Cukup. Tapi ini menimbulkan pertanyaan baru nih. Aduh, gimana? Oke. Dunia yang baru itu kira-kira akan menjadi lebih baik nggak dari dunia yang lama? Well, depends on the people. Kalau orangnya punya paradigma destruktif, itu akan rusak ya. Tapi saya sih masih percaya dengan a good faith with human being gitu, bahwa kita semuanya ingin survive. We are in this together. Jadi nggak perlu merasa gue paling bisa atau gue paling mampu atau gue paling menderita begitu. Tetapi bagaimana kita bisa membangun solidaritas bersama, karena we are all in this together. Kita sudah membuktikan di dunia yang global ini gitu ya, bahwa resource itu terbatas dimanapun. Jadi we need to complement each other. Kalau kita tidak bekerja sama, berkolaborasi, sulit saya rasa untuk kita bersama-sama keluar dari sini. Katakan kita menutup negara ini ya untuk 2 tahun, let's say like that ya. Kita kan belum tentu bisa survive that way gitu. Kita tetap membutuhkan orang di luar. Kita tetap perlu travel, pekerjaan. Nggak mungkin lah, namanya pekerjaan ini sekarang tidak ada sekat ya, boleh dikatakan. Negara itu kan hanya batas teritorial, tetapi kehidupan kita sudah sangat tidak bersekat. Jadi harapan saya sih kita betul-betul
embrace this together in solidarity, dan reimagining atau imagining the new world ini, kita mau seperti apa, itu justru kita yang harus menjawab bersama-sama. Saya nggak bisa jawab itu, harapan saya tentu saja lebih baik ya, not destructive tentu saja, tetapi itu akan kembali pada cara pandang kita. Ya, jadi kita yang mendefinisikan new normalnya itu kita sendiri. Oke. Together we have to do that. Yeah. Kemarin tuh pembicaraan sama teman-teman di sini gitu ya, ada salah satunya adalah bahwa akan ada perubahan gaya hidup ya nanti setelah COVID ini ke arah yang lebih baik, dalam arti orang lebih memperhatikan kesehatan, orang lebih memperhatikan kebersihan, orang lebih memperhatikan soal yang essential gitu loh dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. What do you think? Do you agree? To certain extent ya, saya agree. Karena kita sekarang akan dipaksa dalam waktu yang kurun yang cukup lama untuk merubah behavior kita atau perilaku kita terhadap bagaimana kita bersin aja. Caranya sekarang kita belajar biasa bersin kan udah nggak pakai tutup apa segala macam. Sekarang caranya bersin yang benar seperti ini, so you have to follow that gitu ya. Bahwa kemudian Jakarta ini begitu banyak kendaraan, ternyata bisa loh orang dengan minimal mobilization masih tetap bisa bekerja. Bukan nggak mungkin nanti ada untuk work life balance ya, ada work from home yang lebih daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin yang dulu adalah 4 kali 1, itu 4:1, 4 hari di kantor, 1 hari di rumah. Sekarang mungkin bisa lebih, ya. Jadi kan kita harus mendefinisikan manajemen by objektif lah ya. Apa objektif-objektif yang dilakukan dalam pekerjaan untuk pencapaian hasil. Jadi semuanya, saya rasa semua hal ini akan berubah. Bagaimana kita berbisnis, pakaian online, makan online, sumber daya petani, mungkin sekarang petani dari desa bisa menjual langsung gitu ya. Jadi ada new normal yang good things gitu. Saya rasa mudah-mudahan it stays that way. Makanya kita akan yang mendefinisikan itu. Kalau kita mau berinovasi, kita berimajinasi, insya Allah sih saya pikir kita bisa overcome this in a new set of world gitu. Oke, wow, thank you sekali lagi. Jadi itu ada terakhir itu saya senang sekali karena semangatnya adalah optimisme. Itu yang kita mau, ya kan? Sita, thank you so much for your time. Oke. You're welcome. Udah sejam, udah mau, udah dipaksa ngobrol nih, karena udah lama nggak ketemu. Terakhir tahun lalu kita di Cipete ya. Iya. Oke. Thank you for having me loh. Dan teman-teman juga yang ada di sini, terima kasih sudah mengikuti diskusi ini. Yes, oke. Thank you Sita, dan teman-teman jangan lupa besok, jam 4 juga kita akan ngobrol-ngobrol sama temennya Sita, yaitu Uti Raharjo. Di tetanggamu di Kemang. Uti itu teman baik, teman lama juga. Ya, dia akan bicara mengenai creativity and happiness. Karena dia orangnya happy dan orangnya kreatif. Jadi dia ingin ngomongin diri sendiri sebenarnya. Infectious. Nggak, orangnya nggak di sini, jadi boleh diomongin, nggak apa-apa. We were in the same panel once soalnya. Iya. Kita pernah ngomong bareng di satu acara. Iya. Thank you. Thank you semuanya teman-teman. Jangan lupa besok terima kasih semuanya. Stay healthy. Bye. Thank you teman-teman. Saya pamit. Sampai ketemu lagi di acara yang sama besok jam 4 ya. Selamat sore.